Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White dan dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 303 yang berjudul Lemparkanlah rotimu ke air. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Tuhan tanpa melayani orang lain. Tetapi banyak orang tidak hidup sesuai dengan kehidupan Kristus yang berkemurahan serta tidak mementingkan diri. Jadi bagaimana di kalimat pertama pun sudah dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan ketika mereka tidak melayani. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu, Yesus itu sendiri dalam kehidupannya di dunia ini, ketika ia menjadi 100% seorang manusia, dikatakan bahwa hidupnya itu adalah untuk melayani orang lain. Jadi bagaimana kita yang mengaku pengikut-pengikutnya, kita juga harus mempunyai karakter yang sama, yaitu kita mau untuk melayani orang lain. Nah, di sini juga dikatakan bahwa tetapi banyak orang yang tidak mau hidup sesuai dengan kehidupan Kristus yang berkemurahan itu. Jadi bagaimana seringkali ketika kita mengaku kita adalah umat daripada Tuhan itu sendiri, seringkali tetapi dalam pilihan-pilihan kita justru mementingkan kepentingan daripada diri kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri. Dan kita tidak mengutamakan untuk melayani orang lain. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka merencanakan dan belajar untuk menyenangkan diri sendiri saja. Mereka bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Jadi bagaimana di sini kita dikatakan bahwa seringkali dalam segala perencanaan kita belajar hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan bagaimana untuk menyenangkan orang lain. Karena kita harus ingat bahwa ketika kita hanya memikirkan diri kita saja, kita tidak akan bisa merasakan daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang egois. Kita tidak mau untuk mengutamakan orang lain dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau untuk mengutamakan orang lain dalam kehidupan kita, seperti Tuhan juga mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan dalam kehidupannya, begitu pula lah kita akan merasakan kasih daripada Bapa itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka bertindak hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi bagaimana kita seringkali bertindak melakukan sesuatu hal hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Waktu berharga bagi mereka hanya kalau mereka dapat mengumpulkan bagi diri sendiri. Dalam segala persoalan kehidupan inilah yang menjadi tujuan mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa waktu yang kita gunakan itu seringkali hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir, oh saya kan masih bersekolah atau saya kan bekerja untuk kehidupan keluarga saya. Tetapi apakah dalam setiap waktu yang kita pergunakan itu, apakah kita mempunyai tujuan untuk melayani orang lain? Ataukah kita hanya mau untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri ataupun memenuhi cita-cita kita? Seringkali dalam hal bersekolah pun kita tidak menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita memilih untuk mengambil jurusan atau mengambil pilihan dalam kehidupan kita itu hanya untuk mencari uang dengan mudah. Seringkali itu adalah tujuan utama dalam kehidupan kita. Seringkali bukan kita bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin jurusan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita lebih berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi seringkali yang kita pikirkan hanyalah bagaimana saya dapat dengan mudahnya mencari uang untuk menyenangkan diri saya sendiri. Dan di saat itulah dikatakan di sini bahwa dalam persoalan kehidupan inilah yang menjadi tujuan mereka, bukannya untuk orang lain, melainkan mereka bekerja untuk diri sendiri saja. Tuhan menciptakan mereka supaya hidup dalam dunia di tempat di mana
pelayanan yang tidak mementingkan diri harus dilakukan. Jadi bagaimana di sini dikatakan oleh firman Tuhan, selalu Tuhan menempatkan diri kita dalam lingkungan supaya kita ini belajar untuk tidak mementingkan diri. Tetapi seringkali dalam sekolah Kristus ini kita tidak mau untuk diproses. Kita mau hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri karena kita sudah mempunyai pola pikir dalam kehidupan kita yang kita tidak mau itu diubahkan oleh pemikiran-pemikiran dan karakter-karakter Kristus. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika pelayanan itu tidak dilakukan, maka kita tidak akan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, karena akhirnya kita tidak mempunyai kuasa itu dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa Ia merencanakan mereka untuk menolong sesama manusia dalam segala cara yang mungkin dilakukan. Jadi seringkali Tuhan itu menggunakan kita sebagai alatnya untuk membantu orang lain. Tetapi seringkali kita tidak menggunakan kesempatan ataupun talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu untuk kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Padahal kalau kita pikir Tuhan itu bukan memerlukan kita, tetapi Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah kesempatan supaya kita bisa memperbaiki diri kita, supaya kita bisa mempunyai karakter yang akhirnya dikatakan karakter yang surgawi. Bagaimana kita ini adalah orang-orang yang disiapkan untuk sebuah kerajaan, yaitu kerajaan surga yang sudah sangat sempurna. Bagaimana tidak ada cacat celah, tidak ada orang-orang di sana yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi untuk sampai di sana kita pasti akan melewati suatu proses bagaimana di dunia ini pun kita mau untuk menyerahkan segala keinginan-keinginan pribadi kita. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita tahu bahwa keinginan kita ini pasti akan cenderung untuk menyenangkan hati kita. Tetapi di sini dikatakan ketika kita mau belajar, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita suatu kondisi, suatu tempat supaya di mana pelayanan itu bisa kita lakukan. Tetapi perasaan diri sendiri terlalu besar sehingga mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lain. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan kemanusiaan. Mereka yang hidup untuk diri sendiri adalah seperti pohon ara itu, yang mengadakan setiap kepura-puraan tetapi tidak berbuah. Kita tahu ini pohon ara yang dimaksudkan ini adalah pohon ara yang dilihat oleh Yesus dalam Alkitab, yang dikatakan bahwa pohon itu berdaun sangat lebat. Dan di sini kita tahu bahwa pohon ara itu adalah sebuah pohon yang istimewa, karena dia akan berdaun lebat dahulu, baru akan berbuah. Ketika pohon ara itu sudah terlihat banyak daunnya, maka harusnya terdapat juga banyak buahnya. Tetapi itu tidak terjadi terhadap pohon yang dilihat oleh Yesus, karena ketika dilihatnya dari jauh, pohon itu berdaun sangat lebat, dan dipikir oleh Yesus pohon itu juga berbuah sangat lebat. Tetapi pohon itu tidak menghasilkan buah karena hanya menghasilkan daun saja. Dan seperti pohon itu dikatakan, apakah kita mau menjadi manusia yang tidak berarti untuk sesama kita? Kita tidak menghasilkan buah-buah yang akhirnya bisa untuk membuat sukacita terhadap orang lain. Dan di sini dikatakan dalam hukuman yang diucapkan terhadap pohon ara, Kristus menunjukkan betapa jijik pada pemandangan matanya kepura-puraan yang sia-sia itu. Jadi di sini diibaratkan bahwa pohon itu adalah sebuah kepura-puraan. Seringkali dalam kehidupan kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak jujur, ataupun kita ini selalu berpura-pura dalam kehidupan. Kita selalu berpura-pura untuk mempunyai sikap yang baik, karakter yang baik di mata setiap orang atau di mata lingkungan sekitar kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan kita ini bukanlah Tuhan yang bisa kita kelabuhi, tetapi Tuhan ini tahu setiap detail hati kita. Dia tidak bisa kita bohongi dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau melakukannya dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Ia menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa terang-terangan tidak lebih besar kesalahannya kalau dibandingkan dengan seseorang yang mengaku menyembah Tuhan tetapi tidak mengeluarkan buah bagi kemuliaannya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 207. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita melakukan dosa yang terang-terangan, itu tidaklah berarti bahwa dosa itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan secara tersembunyi.
Tetapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah sebuah hal yang sama-sama tidak menyukakan hati Tuhan. Apalagi kalau kita mengaku seorang yang menyembah Tuhan, tetapi kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita sepenuhnya kasih ataupun karakter daripada Tuhan itu. Itu adalah sebuah kepura-puraan terhadap tabiat Tuhan itu. Dan di saat itulah kita tidak bisa menjadi saksi untuk lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita akhirnya menjadi saksi yang palsu untuk lingkungan sekitar kita atas Tuhan kita. Aku berhutang, kata Paulus, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Begitulah juga kita seharusnya. Dengan semua yang telah membahagiakan hidup kita di atas yang lainnya, kita ditempatkan di bawah kewajiban terhadap setiap manusia yang kita dapat tolong. Jadi di sini dikatakan bahwa kita ini mempunyai hutang terhadap orang-orang lain. Bagaimana hutang itu ada dalam kehidupan kita? Tentu saja hutang untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan itu tidaklah bisa kita kesampingkan dari kehidupan kita. Kita mempunyai suatu tanggung jawab untuk hal tersebut. Karena itulah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini mempunyai suatu tugas, suatu misi dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan semua yang telah membahagiakan hidup kita di atasnya, kita ditempatkan di bawah kewajiban kepada setiap manusia yang dapat kita tolong. Jadi bagaimana kita mempunyai sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan di sini dikatakan yang terakhir, kebenaran-kebenaran ini bukanlah untuk lemari, bahkan bukan untuk ruang hitung. Barang-barang yang kita tangani bukanlah milik kita sendiri. Dan janganlah sampai bukti ini tak kelihatan lagi. Kita hanyalah penata layan dan atas pelaksanaan kewajiban kita kepada Tuhan dan manusia, bergantung baik kesejahteraan sesama kita manusia maupun kesejahteraan diri kita sendiri untuk kehidupan sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 127. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kebenaran-kebenaran ini bukanlah untuk kita simpan, bukan untuk kita hitung-hitung kebaikan kita. Tetapi ini adalah hal yang sudah sepatutnya kita lakukan, karena inilah yang Tuhan izinkan atau Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan kita ini hanyalah penata layan. Jangan kita seringkali merasa kita berjasa atas setiap kebaikan yang kita berikan, atas setiap bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Kita harus ingat bahwa itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Seringkali kita lupa akan hal tersebut, dan di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita masing-masing supaya kita tidak terkecoh oleh tipuan-tipuan daripada si jahat. Karena ketika kita hanya mengandalkan diri kita, ketika kita mengangkat diri kita ini lebih di atas pada Tuhan kita, maka kita adalah sama seperti Lucifer itu ketika dia ingin ditinggikan lebih di atas Tuhan kita. Dan di sini dikatakan yang terakhir bahwa manusia yang bergantung kepada kesejahteraan sesamanya maupun kesejahteraan dirinya untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi baiklah, kita selalu ingat bahwa kehidupan kita ini tidak hanya semata-mata di dunia ini. Kita mempunyai satu tujuan yang besar, yaitu kehidupan di dunia yang baru, yaitu di surga nanti. Dan ketika kita mau sampai ke sana, kita harus mempunyai suatu komitmen, suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mau untuk menjadi saksi ataupun menjadi alat daripada Tuhan untuk membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan di sekitar kita. Dan ini biarlah boleh menjadikan teguran, boleh menjadikan berkat, dan juga menjadikan sukacita bagi saudara yang ada di rumah dan juga bagi saya secara pribadi. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.